Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita akan belajar di 2 Tawarikh pasal yang ke-24 tentang Raja Yoas. Kita pernah mendengar sebuah ungkapan berkata, yang paling penting bukan bagaimana kita mengawalinya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Dengan kata lain, orang yang mengawali dengan sesuatu yang baik, tetapi kalau dia mengakhiri dengan sesuatu yang sangat buruk, maka yang diperhitungkan bukan awalnya, tetapi akhirnya. Ada juga orang yang mungkin punya start tidak cukup baik. Dia mengawali dengan sesuatu yang buruk, tetapi sepanjang dia bisa mengakhiri dengan baik, maka hal yang terakhir itu juga yang dicatat. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang Raja Yoas. Bagaimana dia mengawali dengan sangat baik, tetapi sungguh disayangkan dia mengakhiri dengan sangat buruk. Ini merupakan salah satu kisah yang cukup tragis. Bagaimana orang yang memulai dengan roh, tetapi dia mengakhirinya dengan daging. Kalau Anda baca di dalam ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi Yoas ini berumur 7 tahun ketika dia menjadi raja. Sehingga dia salah satu raja Yehuda yang memerintah dalam rentang waktu cukup panjang. Dia melakukan apa yang baik, dia melakukan apa yang benar. Hanya saja ada catatan, selama Imam Yoyada masih hidup, selama dia punya mentor, selama dia punya penasehat, maka dia melakukan apa yang benar. Masalahnya adalah di dalam ayat yang ke-17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Setelah Imam Yoyada mati, maka raja berpaling kepada penasehat-penasehat atau pemimpin-pemimpin Yehuda lainnya yang tidak membawa Israel atau Yehuda hidup menurut ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-18, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ketika dia berada dalam sebuah mentoring yang salah, dia punya penasehat, tapi penasehat yang tidak mendekatkan dia dengan Tuhan, tapi menjauhkan daripada Tuhan, tidak lagi menyembah Allah Israel, tapi mulai berpaling kepada berhala-berhala. Itulah titik awal kehancuran Raja Yoas. Dia tidak bisa membedakan mana mentor yang baik dan mana mentor yang jahat, mana penasehat sejati, mana penasehat palsu. Inilah kesalahan Yoas. Lebih parah lagi, di dalam ayat yang ke-19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Tuhan bukan tidak sayang kepada Yoas. Tuhan tahu Yoas melakukan apa yang baik. Cukup lama rentang waktunya, tidak meninggalkan Tuhan, tapi benar-benar mencari Tuhan. Benar-benar bukit pengorbanan, penyembahan berhala itu dirobohkan, benar-benar kembali kepada Tuhan. Selama Imam Yoyada masih hidup, Tuhan mengingat akan hal itu, sehingga rasa sayang Tuhan terhadap Yoas itu sesungguhnya sudah luar biasa. Makanya Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan kepada Raja Yoas. Tapi Alkitab catat mereka tidak mau mendengarkannya. Yoas menulikan telinganya untuk pesan Tuhan. Dia lebih memilih mendengarkan nasihat orang-orang untuk menyembah berhala. Ayat 20, lalu roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tampillah anak daripada Imam Yoyada yang bernama Sakaria.
dengan begitu berani dia sampaikan pesan Tuhan kepada Yoas bahwa sesungguhnya ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan mereka. Ayat yang ke-21, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Menurut saya Raja Yoas ini kelewatan, kebangetan, tidak tahu berterima kasih, tidak balas budi. Bahkan ada ungkapan berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Sudah mendapatkan banyak hal yang baik, tetapi seolah-olah melupakan akan hal itu dan membalasnya dengan sesuatu yang jahat. Pada saat dia berumur 7 tahun dan dia bisa menjadi raja, itu karena Imam Yoyada yang mengangkatnya, Imam Yoyada yang mempromosikannya, Imam Yoyada yang mendukungnya, menolong dia, membantu pemerintahannya sehingga pemerintahannya menjadi kuat. Dia pun menjadi raja yang hebat. Tetapi di akhir hidupnya, ketika Yoyada sudah mati, anak Yoyada yang bernama Imam Sakaria memberikan teguran peringatan kepada Yoas. Namun Raja Yoas justru memberikan perintah supaya dilontari dengan batu hingga mati. Betapa kejamnya Raja Yoas. Alkitab menulis Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, tidak ingat hal-hal yang baik yang ditunjukkan oleh Yoyada. Kadangkala, maaf saya harus sampaikan, kalah dengan yang namanya binatang atau hewan. Anjing misalnya, dia tahu bagaimana balas budi. Ketika dia diberikan makan oleh tuannya, dia dipelihara oleh tuannya, sampai kapanpun dia akan setia dengan tuannya. Tidak peduli ditawari tuan yang lebih baik, tuan yang mungkin bisa memberikan kandang lebih mewah, yang lebih baik, anjing tidak akan pernah berpaling. Dia hanya akan setia kepada tuannya. Yoas sudah mendapatkan hal yang baik, tetapi Alkitab tulis Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada. Apa yang dilakukan Yoas sangat jahat, maka Tuhan pun mengutus atau mengizinkan tentara Aram maju menyerang Yoas. Ayat 24 ini menunjukkan semuanya daripada Tuhan hukuman itu. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Saudara-saudara, di akhir hidupnya Yoas kalah perang. Kalah bukan dengan tentara yang besar, kalah dengan tentara Aram yang tidak seberapa banyak jumlahnya. Sedikit orang tapi bisa mengalahkan tentaranya yang banyak. Kenapa? Karena memang Tuhan menyerahkan Yehuda, Tuhan menyerahkan Yoas ke tangan mereka sebagai hukuman ketidaksetiaan Yoas, tidak tahu balas budinya Yoas, berpalingnya Yoas daripada Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa berhala. Kita perlu belajar melalui cerita ini. Apa yang kita sudah mulai dengan baik, janganlah kita mengakhiri dengan buruk. Janganlah kita menjadi orang yang tidak berterima kasih, yang dengan gampang melupakan jasa-jasa orang di sekitar kita. Kalau ada orang sedemikian setia dengan kita, mestinya kita perhitungkan akan hal itu. Justru jangan sampai kita melupakan kesetiaan orang yang sudah sangat setia dengan kita. Jangan cari mentor-mentor yang hanya membuat kita berpaling dari Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah modern. Ini menjadi pembelajaran yang penting buat kita semuanya. Saya berdoa Anda dan saya mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh pula. Tuhan berkati.